Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke cerita. Membuka seganya tidak sulit, tetapi penampilan Anda saat ini tidak cukup. Suara di balik topeng bermata pupil vertikal itu terdengar. Raja Iblis mencibir dingin, diikuti tawa mengejek, lalu tawa gila yang tak terkendali. Meskipun saya tidak tahu siapa diri Anda atau siapa Chang Messi, saya tidak pernah tunduk kepada siapapun. Bahkan ketika dicabik-cabik oleh dekret ilahi, saya tetap tidak menyerah. Sialan, nyala Anda dari sini. Menarik, sungguh gila dan arogan. Tawa topeng vertikal terdengar, tetapi dia mengabaikannya, meninggalkan topeng bermata 4 sebelum sosoknya menghilang tiba-tiba. Topeng bermata 4 melayang di dalam gua. Raja Iblis mendengus dingin, juga mengabaikannya. Jangan pernah berpikir untuk memperlakukan saya seperti anjing. Di rumah lelang iblis ilahi, pelangi panjang yang tak terhitung jumlahnya melewati lubang cacing teleportasi. Tiba berbondong-bondong menciptakan pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di ruang tenang kristal harta karun, Xiaoyan menunggu dengan sabar. Namun Xianren telah menghabiskan sejumlah besar koin iblis ilahi beberapa hari terakhir ini, membuatnya malu untuk melanjutkan penawaran. Jadi tatapan Xiaoyan tertuju pada Yunantian yang tetap berdiri diam di samping. Selama Xiaoyan tidak bertanya, dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Yunantian, saya menyadari bahwa menjaga Anda di sisi saya sepertinya tidak ada gunanya. Suara Xiaoyan tiba-tiba terdengar, matanya sedikit menyipit. Setelah tiba di alam mistis surga barat dengan Xianren di sana, tidak perlu lagi Yunantian untuk memandu jalan atau untuk bertarung. Bahkan Yunantian mungkin merupakan bahaya tersembunyi. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Yunantian langsung panik, bahkan lebih panik daripada saat ia menggunakan pedang pembunuh jiwa dan Suanding. Tuan, selamatkan nyawa saya akan melakukan apapun yang Anda butuhkan. Xiaoyan mendongak ke arah Yunantian yang wajahnya dipenuhi rasa takut yang nyata. Namun karena ia telah dikalahkan, ia bertekad untuk membuatnya membayar harganya. Anda orang yang cerdas, Anda tidak berguna di sini, jadi Anda bisa pergi sekarang. Xiaoyan berkata perlahan. Yunantian mendongak menatap Xiaoyan dengan tak percaya, tetapi ia segera menyadari bahwa Xiaoyan sebenarnya tidak ingin ia pergi, melainkan merintahnya untuk mencari kabar tentang laut jiwa spiritual 7 warna. Saya mengerti, Yunantian tidak akan gagal dalam misinya. Setelah mengatakan itu, Yunantian berdiri dan bersiap untuk pergi. Tunggu, tinggalkan semua koin iblis ilahi Anda. Tepat ketika Yunantian hendak pergi, Xiaoyan tiba-tiba memanggilnya. Yunantian terkejut mendengar ini. Koin iblis ilahi sangat penting baginya dan banyak kemampuannya berasal dari rumah lelang. Dia tahu bahwa jika dia mencoba menjelaskan lebih lanjut sekarang, dia pasti akan mati. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengeluarkan liontin kiok di telapak tangannya. Meskipun tidak seberharga emas hitam Dewa Bango, nilainya hanya kalah dari miliknya sendiri. Liontin itu berisi 500 juta koin iblis ilahi yang semuanya dia persembahkan kepada Xiaoyan. Yunantian mengangkat liontin kiok itu dengan kedua tangan dan memberikannya kepada Xiaoyan. Apakah Yunantian menyimpannya untuk diri sendiri? Xiaoyan tidak menyelidiki lebih lanjut. Lagi pula dia telah dihasut oleh Suzu untuk membunuhnya, jadi tidak perlu sampai sejauh itu sekarang. Pergi, bawalah kembali informasi berharga atau semacamnya. Tetapi di mata Yunantian, senyum ini sebanding dengan sabit malaikat maut. Apa yang dia bawa kembali bukan hanya harta karun laut roh 7 warna, tetapi juga nyawanya. Seiring waktu berlalu, sosok-sosok perkasa tiba di luar cermin kristal harta karun. Ini adalah penanda bintang di tepi laut roh 7 warna. Seorang lelaki tua berjubah hitam memperlihatkan peta bintang kuno. Peta bintang yang tidak lengkap, tidak berguna.
Hesian meliriknya dengan acuh tak acuh dan langsung menegaskan. Seorang anggota klan iblis yang kuat, yang sosoknya jelas tinggi, mengeluarkan kristal seperti kristal yang kaya akan energi jiwa. Energi yang bercampur, koneksinya tidak memadai, dan sumbernya tidak dapat ditentukan. Percuma. Hesian terus menggelengkan kepalanya, tanda tidak percaya. Satu demi satu, tokoh-tokoh kuat menawarkan barang-barang yang tampaknya terkait dengan laut spiritual 7 warna, tetapi kenyataannya barang-barang itu jauh dari asli. Dewa Bangun semakin yakin bahwa barang-barang itu tidak nyata. Di dalam ruang cermin kristal harta karun, Xion tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Itu adalah sensasi terkunci oleh niat membunuh. Lelang pil ibu dan anak Yin Yang mungkin akan menimbulkan kehebohan, membuatnya gelisah. Sudah Xion, arus bawah telah tiba. Pil ibu dan anak Yin Yang tidak hanya menarik serigala-serigala yang tamak, tetapi juga harimau-harimau sejati yang bersembunyi di pegunungan. Xion mengangguk sedikit. Meskipun dia merasakan niat membunuh, dia tidak berniat untuk pergi. Dikelilingi oleh harimau dan serigala seperti yang diharapkan, energi di sini kacau dengan banyak niat membunuh yang tertuju padanya. Tetapi anehnya ada perasaan lain yang tak biasa. Tidak seperti niat membunuh, namun masih bisa tertuju padanya. Xion tidak takut pada niat membunuh itu. Sebaliknya, fluktuasi halus menghantamnya, membuat jantungnya berdebar kencang. Dia langsung teringat tangan itu, tangan aneh yang menembus dunia dan menjangkau untuk membunuh alam ilahi. Mungkinkah itu tombak bintang penghancur? Saat itu tombak bintang penghancur telah diambil dari Xion bersamaan dengan itu, tetapi dia telah memotong salah satu jarinya dan melemparkannya ke cincinnya. Baru menyadarinya sekarang. Xion dengan cepat memindahkan jari itu ke alam spiritualnya, dan seperti yang dia duga, aura pengunci itu lenyap seketika. Namun kali ini untuk menemukan laut jiwa spiritual 7 warna, dia mengeluarkan pil ibu dan anak Yin Yang, yang pasti akan menarik perhatian banyak orang yang iri. Munculnya pil seperti itu di dunia sama artinya dengan kedatangan harta karun yang besar. Xion menggunakan seluruh 500 juta koin iblis ilahi yang ditinggalkan oleh Yonantian untuk membeli bahan obat langka untuk kebutuhan di masa depan. Lagi pula memurnikan pil membutuhkan banyak bahan. Jika dia mengeluarkan pil pengembalian mimpi ilusi lainnya, itu bahkan bisa memicu perang antara dewa dan iblis. Pada saat ini, Hesian menatap kerumunan orang yang membanjiri aula lelang. Untungnya, ruangannya luas, terhubung oleh 4 bintang. Meskipun jumlahnya tak terhitung, sebagian besar hanya ada di sana untuk menonton. Kemudian sebuah lubang cacing di dalam aula lelang tiba-tiba menyala. Bunga lotus yang mempesona mekar dan Mio Lian Kong muncul. Melangkah ke atas bunga lotus sebening kristal. Mio Lian Kong dari alam Buddha suci. Dia juga datang. Mungkinkah dia juga di sini untuk pil ibu anak Yin Yang? Saat Mio Lian Kong muncul, menimbulkan kehebohan di aula lelang. Ia bergerak anggun di aula seperti seorang santa. Seketika seseorang memperkenalkan Mio Lian Kong ke area inti aula lelang. Saya Mio Lian Kong dari alam suci Buddha ilahi. Di sini untuk pil ibu anak Yin Yang. Ini adalah 100 juta koin iblis ilahi dan peta bintang ini yang berisi tanda-tanda akurat dari laut jiwa spiritual 7 warna. Mio Lian Kong berbicara dengan lembut, elegan namun bermartabat. Sambil berbicara perlahan di luar ruang tenang kristal harta karun. Melalui ruang meditasi yang jernih, Xion dan Hesian dapat melihat Mio Lian Kong, tetapi mereka tidak dapat melihat 2 orang di dalam. Si Wei membawa peta bintang yang ditunggangi Mio Lian Kong ke ruang meditasi yang melayang di depan Hesian. Hanya dengan satu pandangan, namun Hesian menggelengkan kepalanya. Peta bintang ini tidak cukup. Meskipun Hesian tidak mempertanyakan keasliannya, tetapi berkata dengan suara berat. Peta bintang ini sudah memiliki tanda yang akurat, hanya 1 pil. Saya sarankan Anda untuk tidak serakah. Seru Mio Lian Kong terdengar, kali ini membawa aura yang kuat.
Memang ini hanya satu pil, tetapi jika Anda percaya peta bintang itu akurat, bisakah Anda sendiri yang memimpin kami ke sana? Setibanya di sana, saya akan menyerahkan ramuan itu dengan kedua tangan saya. Hsian Ren tidak mengatakannya secara eksplisit, tetapi kata-katanya cukup jelas. Peta bintang ini palsu. Tentu saja, jika Anda mau, Anda bisa segera berangkat. Miu Liankong tidak menolak, langsung mengangguk setuju. Itu akan sangat bagus, tetapi kita harus menunggu sebentar karena banyak orang menginginkan ramuan ini, bukan hanya Anda. Hsian Ren tersenyum tipis dan setelah mendengar kata-katanya, alis Miu Liankong mengerut. Setelah hening sejenak, Miu Liankong tidak memilih untuk marah, ekspresinya tenang. Saya menghormati pilihan Anda. Miu Liankong pergi ke sisi lain ruang pemurnian kitab suci, ingin melihat apa yang sedang dilakukan Hsian Ren. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.